Coba-coba mengganggu Pancasila, mengganggu persatuan dan kesatuan, dan kalian hadir. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Saya minta kalian harus jadi petarung, jagoan, dan pemberani. Kasat Dudung ambil alih Monas, Kadrun kocar-kacir. Artikel dari Nina Nur, guys. Gerombolan kadrun adalah mereka yang lebih suka negara ini kacau balau. Mereka suka berdemo, guys, yang ujung-ujungnya minta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mundur. Padahal rakyat tahu ya, guys, bahwa Presiden Jokowi itu memang pilihan mayoritas rakyat lewat pesta demokrasi, yakni pemilu. Yang mana kalau kalah ya harus diterima dengan legowo, seperti yang dilakukan sendiri oleh lawan Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo. Bahkan Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, guys. Namun, gerombolan kadrun ini maunya menang sendiri. Seperti biasa, guys, selalu berlagak jadi pemenang, memuja pilihannya seakan jadi titisan dewa, mengancam mereka yang punya pilihan berbeda dengan mereka. Dan konon kabarnya, guys, mereka juga mengaku sebagai pemegang kunci sorga. Sehingga orang-orang yang berbeda pilihan politiknya dengan gerombolan kadrun, otomatis semuanya akan masuk neraka. Bahkan di antara mereka ini sampai ada yang berani mengancam Tuhan loh, guys. Jika pilihannya tidak menang, maka tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Lucunya lagi, guys, mereka justru sangat percaya sama hoaks. Masih ingat kan hoaks penganiayaan yang ditebarkan oleh Ratna Sarumpait? Begitu banyak tokoh-tokoh gerombolan kadrun yang percaya, seperti Fadlizon hingga Rizal Ramli. Bahkan anak Amin Rais, yaitu Hanum Rais, juga memainkan drama teraniaya dengan menyamakan Ratna dengan Kartini. Sudah kena blunder besar termakan hoaks, kemudian kalah dalam Pilpres pula. Kenapa masih ada saja yang mendukung gerombolan kadrun ini? Namanya juga manusia, guys. Ada yang mau belajar, ada yang tidak. Ada yang mau membuka wawasan, ada yang tidak. Ada yang berilmu tinggi namun membumi, ada yang ilmunya cetek tapi merasa jadi penguasa langit. Ada pula yang waras, ada yang mau saja ditipu dengan atribut agama. Ada yang bangga dengan keragaman budaya NKRI, ada pula yang memakai kacamata kuda memuja budaya Arab dunia akhirat. Perilaku yang mau menang sendiri, guys, merasa yang paling benar dan mengancam orang-orang yang pilihannya berbeda dengan mereka adalah perilaku yang sangat berbahaya, mengancam kehidupan bangsa ini. Karena bagi para gerombolan kadrun sangat diutamakan untuk menyeragamkan semua umat Islam di Indonesia. Keragaman suku dan budaya di Indonesia hendak mereka hapuskan. Tidak heran kan, beberapa waktu lalu ada insiden menendang sesajen di Lumajang, Jawa Timur. Sementara Majelis Ulama Indonesia atau MUI justru menyarankan agar pelakunya tidak diproses hukum, guys. Masa gak paham ya, artinya sesajen bagi masyarakat di sana. Kalau bukan radikal, lantas apa lagi namanya, guys? Sayangnya MUI malah tidak berani bersikap tegas melawannya. Kita sudah tahu bahwa MUI memang sudah terpapar radikalisme. Nah, ketika perilaku gerombolan kadrun sudah sangat menjadi-jadi, apalagi dengan pulangnya Rizik Syihab dari Arab Saudi, gerombolan kadrun pun terkaget-kaget bukan main, guys, ketika muncul seorang jenderal TNI yang dengan sangat tegas melawan mereka secara frontal. Dia adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Saat beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya, guys, hanya beliau yang berani menurunkan baliho Rizik hingga menyebut FPI dibubarkan. Ketegasan Jenderal Dudung waktu itu mendapatkan banyak dukungan dan juga apresiasi dari masyarakat. Hanya segelintir gerombolan kadrun saja yang berani protes. Tapi gak berani protes langsung di depan Jenderal Dudung sih. Sekarang Jenderal Dudung sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dan sekali lagi, guys, Jenderal Dudung ini menggebrak dan mengobrak-abrik mental gerombolan kadrun. Yang ketika Jenderal Dudung mengambil alih Monas pada hari Selasa lalu, 25 Januari. Monas ini merupakan lokasi pengumpulan massa bagi kadrun, guys. Monas sangat melekat kuat dengan citra kekuatan kadrun. Aksi yang dikenal dengan nama 212 berpusat di Monas. Kemudian ajang reuni para alumni aksi 212 pun juga digelar di Monas, guys. Sampai-sampai para kadrun ini diberi gelar Monas Limin. Saking cintanya mereka untuk melaksanakan ibadah sholat pun dia lakukan di lapangan Monas, bukan di masjid. Aduh,
Tapi itu dulu ya guys, sudah beberapa kali rencana kegiatan para kadrun yang mau mereka gelar di Monas gagal. Ya iyalah, masa lagi masa pandemi gini mau menggalang massa kumpul-kumpul di Monas, mau membuat klaster Monas sebagai klaster baru penyebaran virus COVID. Hal ini sudah mulai melemahkan sendi-sendi gerombolan kadrun. Namun guys, gebrakan yang benar-benar bikin kadrun kocar-kacir adalah ketika Kasat Dudung menggelar apel pasukan di Monas. Ribuan kekuatan TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Mabes AD dan Kodam Jaya dikerahkan dalam apel pagi itu. Kasat Dudung memberikan arahan terkait menguatnya gerakan radikal di tengah masyarakat saat ini. Menurut Kasat guys, gerakan radikal itu saat ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Karena paham radikalisme ini sudah menyusup sampai ke sekolah-sekolah, kampus-kampus hingga mengancam generasi muda. Kasat Dudung pun mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pemetaan di wilayah masing-masing sebagai bentuk antisipasi dalam mencegah bangkitnya gerakan radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Jika sudah diketahui guys, para prajurit TNI Angkatan Darat selanjutnya agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Kasat Dudung juga menekankan peran strategis TNI AD dalam menghadapi dan melawan kelompok radikal. Bahkan Kasat Dudung juga menyatakan tidak akan segan untuk menindak jika ada prajurit TNI AD yang terbukti telah terpapar paham radikal. Oleh sebab itu guys, kepada para awak media, menyikapi beredarnya poster Haikal Hasan yang disebut mengisi acara di Yonif, para Rider 502 Malang Kasat Dudung menegaskan bahwa itu adalah hoaks. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya oleh TNI Angkatan Darat. Dan tidak benar bahwa TNI AD menggelar acara dengan mengundang Haikal Hasan. Haikal Hasan dikenal sebagai salah satu tokoh dari gerombolan kadrun. Suka melemparkan provokasi dan bikin gaduh guys, bahkan bikin hoaks. Seperti cuitannya yang menyebut bahwa dibatalkannya ibadah haji ya pada tahun 2021 karena kedekatan pemerintah dengan Cina dan dana haji yang dipakai buat hal lain. Atas beredarnya poster Haikal Hasan terkait acaranya di Malang itu, Kasat Dudung menyebutnya sebagai upaya membenturkan TNI dan juga rakyat. Seakan-akan TNI mendukung sepak terjang gerombolan kadrun itu. Jeder! Gerombolan kadrun pun mendapatkan tamparan yang telak dari Kasat Dudung guys. Memang dalam beberapa minggu awal tahun 2022 ini, nampak ada pergerakan dari gerombolan kadrun. Dari acara dakwah Haikal Hasan hingga ke perkataan kontroversial Edi Mulyadi soal pindahnya ibu kota negara. Edi Mulyadi mengklaim bahwa ibu kota negara yang baru itu dibangun untuk tempat tinggal warga Tiongkok atau Cina. Sembari sok menyemprot Menteri Pertahanan Prabowo sebagai macan yang mengeong. Ditambah dengan hinaan Edi terhadap warga Kalimantan dengan menyamakan mereka seperti jin, kuntilanak, dan genderuwo. Ketika menyebut perkataan ini, Edi didampingi oleh mereka yang terafiliasi dengan ormas terlarang HTI dan FPI. Alarm pun berbunyi buat Kasat Dudung guys, saatnya menggebrak kadrun. Haikal Hasan dan Edi Mulyadi memang bertujuan untuk menggalang kekuatan massa. Petentang-petenteng, seolah apa yang mereka sampaikan itu benar adanya dan didukung oleh TNI AD. Padahal kan hoax guys. Monas akhirnya diambil alih oleh Kasat Dudung. Ribuan pasukan disiapkan di depan mata gerombolan kadrun yang hanya bisa memandang tanpa bisa melawan dengan hati yang kocar-kacir tidak karuan. Selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Karenanya saya perintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan tersebut. Peka artinya peduli dan kalian berkarakter. Begitu juga kalian kalau sudah kalian ketahui, segera koordinasikan dengan pihak kepolisian.